Pada tahun 1954, sebuah suara dari ribuan kilometer jauhnya mengguncang pemerintah Indonesia. Hasan Tiro, seorang putra Aceh yang tengah berada di New York, melayangkan ultimatum keras kepada Presiden Soekarno. Apa yang mendorong pria ini, seorang diplomat muda, untuk menentang negaranya sendiri? Ini adalah kisah perjuangan, idealisme, dan narasi etnonasionalisme Aceh yang mengubah sejarah. Hasan Tiro lahir di Pidi, Aceh pada 25 September 1925, adalah keturunan ulama dan pejuang. Cicit dari Teungku Cik di Tiro, pahlawan nasional yang gugur melawan Belanda, Hasan dibesarkan dengan semangat perjuangan. Ia menempuh pendidikan di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, sebelum mendapat beasiswa untuk belajar di Amerika Serikat. Di sana, ia bekerja paruh waktu di misi Indonesia untuk PBB. Namun, di balik karier diplomatiknya, ada kegelisahan mendalam terhadap nasib Aceh. Pada 1953, Aceh bergolak. Teungku Daud Burweh memproklamasikan Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia melalui gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DITII). Hasan Tiro yang kala itu berada di New York mengambil langkah berani. Ia mendeklarasikan dirinya sebagai Menteri Luar Negeri untuk gerakan DITII Aceh. Tindakan ini membuat pemerintah Indonesia murka, mencabut kewarganegaraannya, dan memenjarakannya di Ellis Island sebagai warga asing ilegal. Puncaknya, pada 1 September 1954, Hasan Tiro mengirim surat ultimatum kepada Perdana Menteri Ali Sastro Amijojo. Dalam surat itu, ia mengecam tindakan keras pemerintah Soekarno terhadap DITII yang ia anggap sebagai genosida. Ia menuduh pemerintah telah menyeret Indonesia ke dalam krisis ekonomi, politik, dan perang saudara. Ultimatum ini bukan sekadar protes. Hasan mengancam akan membawa isu ini ke Mahkamah PB dan meminta boikot diplomatik serta ekonomi terhadap Indonesia. Surat ini dimuat di New York Times dan beberapa koran Indonesia seperti Kengpo dan Indonesia Raya menggemparkan publik. Pemerintah Indonesia menolak ultimatum tersebut. Ali Sastro Amijojo meminta Hasan kembali ke Indonesia sebelum 22 September 1954 atau paspor diplomatiknya akan dicabut. Hasan tak gentar, ia memilih tetap di Amerika, bahkan mengirim surat ke 12 negara Islam, meminta boikot terhadap konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Tindakan ini mempertegas posisinya sebagai musuh negara di mata Jakarta. Meski kehilangan kewarganegaraan, semangat Hasan Tiro tak padam. Ia terus mengkaji sejarah Aceh dan membangun jaringan internasional. Pada 1976, setelah kembali ke Aceh secara diam-diam, ia mendeklarasikan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Gunung Halimun Pidie. Tujuannya jelas, memerdekakan Aceh dari Indonesia berdasarkan sejarah kejayaan Aceh sebagai negara merdeka sebelum kolonial Belanda. Namun, perjuangan ini membawanya ke pengasingan lagi, kali ini di Swedia, hingga akhirnya damai tercapai melalui MOU Helsinki pada 2005. Hasan Tiro wafat pada 3 Juni 2010, meninggalkan warisan perjuangan yang kontroversial namun tak terlupakan. Ultimatumnya di tahun 1954 menjadi titik awal dari narasi etnonasionalisme Aceh yang mengguncang Indonesia. Bagaimana pandangan Anda tentang perjuangan Hasan Tiro? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah lainnya.